Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Mam. Apa kabarnya hari ini? Baik, semangat, luar biasa. Luar biasa ya. Semuanya sudah cerah-cerah nih mukanya. Udah sarapan tadi? Sudah, Mam. Oke, supaya berenergi ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa memohon pada Tuhan supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baik, meminta kesediaan Cynthia untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang dijelaskan guru kami ya Tuhan, berkati kami juga ya Tuhan, supaya kami bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru-guru kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Cynthia sudah memimpin kita di dalam doa. Mudah-mudahan pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, undang kalian untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya posisi siap. Ya, tegap. Tangan di samping, posisi siap. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Nah, Mem akan cek kehadiran siswa dulu. Sepertinya anak-anak semuanya hadir ya. Tapi kita cek dulu ya satu-satu ya. Adrian, Isita, Isa, Sifra, Cynthia, Kirana, Revan, Eldriani, Natal, Waltin, Alfiansa, Mesa, Erik, Nendra, Renat. Lah, kok kurang satu teman kita ya? Siapa yang nggak hadir? Oh, Keti. Kenapa Keti? Sakit. Kita doakan lah ya Keti supaya dia lekas sembuh, besok bisa kembali ke sekolah lagi. Oke. Kayaknya ini duduknya Alfian, duduknya yang rapi. Oke, kaki di bawah, ya, duduk tegap. Jangan membungkuk, gak ada yang membungkuk, gak ada yang bersandar, semuanya duduk tegap, ya. Oke, kita ice breaking dulu ya, supaya kalian semangat lagi belajarnya. Ayo, memakan tepuk 1, ya, oke ya. Kita ulangi ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih. Anak-anak sudah bisa konsentrasi kan? Berarti sudah bisa kita mulai pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Masih lanjutan dari pelajaran yang kemarin tentang perubahannya sekarang. Kalau kemarin kan yang kita pelajari tentang wujudnya, ya kan? Nah, masih ingat apa saja itu wujud benda? Revan? Apa saja wujud benda, Revan? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke. Bisa sebutkan contoh benda gas? Udara, uap, air. Oke, terima kasih Nendra. Udara dan uap air itu contoh benda gas. Nah, sekarang benda cair. Apa aja itu Adrian? Air, minyak, sama oli. Oke, terima kasih. Nah, sekarang benda padat. Oke, Eldriani. Apa aja itu benda padat?
Es, meja, sama kursi. Oke, terima kasih. Masih banyak lagi benda-benda di sekeliling kita. Contohnya nih, membawa. Ini adalah gula, ini adalah garam, ini adalah margarin. Ini contoh benda padat. Nah, ini juga benda padat. Ini adalah kapur barus ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Mem akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian dapatkan setelah belajar ini. Yang pertama, setelah kalian melihat video, kalian bisa menganalisis jenis perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, anak-anak bisa menyimpulkan proses perubahan wujud benda secara kritis. Jadi nanti anak-anak akan melakukan percobaan. Yang ketiga, anak-anak bisa mempresentasikan hasil percobaan dengan percaya diri dan komunikatif. Jadi, anak-anak sudah siap untuk belajar? Mari kita sama-sama belajar. Kita lihat video yang akan Mem tampilkan. Anak-anak semuanya fokus ya. Semuanya fokus ke video yang akan Mem tampilkan. Nanti kalau ada yang penting, anak-anak catat. Jadi semuanya menyiapkan buku catatannya. Yang kalian makan mencari, coba perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling. Oke, perhatikan ya. Apakah mengalami perubahan atau tidak? Misalnya nih, es krim yang semula padat kemudian menjadi mencair. Coklat yang semula padat setelah kalian makan akan meleleh. Catat yang penting. Apa yang Ya, sambil perhatikan videonya. Gimana yang bisa terjadi? Selanjutnya, Yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan akan mengembun dan berubah menjadi wujud. Kalau apa itu menguap dan mengembun, kita bisa melakukan percobaan sederhana berikut ini. Mari kita coba. perhatikan ya. Kita dapat pertama adalah air yang berada dalam panci dalam keran tertutup, kemudian kayu yang terbakar api dan 3 es batu. Apa yang terjadi ketika air direbus dengan panci adalah, nah, ini Oke, anak-anak semuanya sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengar ada beberapa perubahan wujud benda, ya. Ada beberapa perubahan wujud benda. Yang pertama, siapa tadi yang? Oke, apa Alfian? Mencair. Iya, dari benda padat atau zat padat ke cair. Contohnya, tadi sudah dikasih contoh ya. Lilin. Lilin kalau dipanaskan, terkena panas, dia akan meleleh. Sama dengan ini. Apa ini? Margarin. Kalau mama menggoreng telur pakai margarin, dipanaskan, dia akan meleleh menjadi minyak. Itu contoh lain ya. Nah, apa tadi Waltin? Mengeras atau Beku. Ya, mengeras atau membeku. Membeku istilah ilmiahnya ya. Membeku dari menjadi padat. Iya, dari cair ke padat. Ya. Kalau dia didinginkan atau kehilangan kalor, dia akan berubah dari cair menjadi padat. Oke, selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah menguap. Menguap ini dari benda cair ke
gas. Ke uap atau gas. Nah, contohnya saat mama memasak di rumah, ya kan? Memasak di rumah, kalau sudah mendidih, ya kan? Ya kan, jadi kalau ditutup, nanti ditutup panci itu akan keluar titik-titik air. Itu karena udara airnya menjadi uap air ya yang terus nempel di atasnya. Kalau nanti kita biarkan ya, kita panaskan terus, lama-lama air itu akan habis, akan menguap, akan habis ya. Contohnya menguap. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Apa Revan? Mengkristal. Iya, mengkristal itu sama dengan ya kan menjadi keras, mengkristal ya. Jadi dari benda ke padat. Iya. Tuh. Oke, kalau semuanya sudah jelas ya. Kita akan bereksperimen ya. Anak-anak semuanya akan menjadi Profesor Cili. Oke, Revan katanya mau jadi Profesor Cili, ilmuwan Cili. Oke, kita akan bagi kelompok, kita akan jadi 3 kelompok ya. Oke, memanggil satu-satu dari masing-masing kelompok. Oke, Kirana, maju ke depan. Oke, kita akan nanti menjelaskan ya lebih lanjut ya. Untuk kita ambil bahannya dulu. Oke, kita ambil es batunya. Sepertinya enak ya kita minum es ya, dingin-dingin ya. Oke, silakan duduk Kirana. Panggil dari kelompok sini. Oke, Mesa. Selanjutnya dari kelompok sini Isa. Oke. Nah, ya. Masing-masing kelompok sudah ada es batu dan juga gelas, ya. Kemudian sudah ada lembar LKPD, ya, lembar LKPD. Nah, kalian akan mengamati perubahan apa yang terjadi dari dari yang sudah kalian pegang ya, dari gelas dan es batu ini, apa yang akan terjadi. Nah, semuanya perhatikan ya, ditulis dulu nama kelompoknya, membagi ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan sini kelompok 3 ya. Oke. Nanti judul percobaan kalian adalah mengamati perubahan wujud benda. Nah, tujuannya setelah melakukan percobaan, anak-anak bisa mengamati perubahan wujud benda secara langsung. Oke, baru anak-anak bisa menjelaskan proses terjadinya perubahan wujud benda. Setelah itu anak-anak semuanya harus bisa menyimpulkan. Bahannya sudah ada. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Sudah disiapkan gelasnya, sudah dikasih es batu. Sekarang kita kasih sedikit air. Kita tunggu 3-5 menit. Apa yang terjadi? Oke. Coba dibiarkan aja dulu, jangan dipegang. Karena nanti yang akan kita amati di luar gelas. Ya, kita amati dulu. Apa yang terjadi? Oke, diamkan dulu. Kita amati 3-5 menit, nanti baru boleh dipegang apa yang terjadi dari es batu ini dan juga ya gelas ini, apa yang terjadi. Ya, nanti kalian pegang. Oke. Tulis dulu nama anggotanya ya. Paham ya langkahnya ya tadi ya. Tunggu dulu, nggak usah dipegang-pegang dulu. Ya, kita tunggu 3-5 menit. Apa yang terjadi dengan
gelasnya. Ya, dengan gelasnya. Kalian amati ya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Anak-anak semuanya, silakan. Tunjuk satu orang sebagai penulis, ya. Baru nanti tunjuk satu orang sebagai juru bicara, ya, saat presentasi. Nanti setelah ini kalian harus mempresentasikan hasilnya. Oke. Sudah diamati apa yang terjadi dengan gelas kalian? Apa? Mencair. Yang kita mencair dan mengembun. Oke, perhatikan dulu ya. Apa yang terjadi? Coba dipegang gelasnya. Apakah basah? Berair? Kok bisa berair ya? Kenapa ya? Oke, coba kalian analisa ya. Kenapa dia bisa? Gelasnya bisa kok gelas luar padahal tadi gelasnya kering kan? Yang kasih tadi gelasnya kering. Nah, sekarang kok jadi basah ya? Oke, kalian analisa ya. Kenapa gelasnya menjadi basah? Oke, kelompok sini. Sudah? Apa yang terjadi dengan gelas kalian? Gelasnya basah. Padahal tadi Mem kasih kering kan gelasnya kan? Ya kan? Nah, coba kalian analisa ya. Apa yang terjadi dengan perubahan wujud benda ini? Coba anak-anak perhatikan ya. Oke. Dari sini. Apa yang terjadi? Apa yang basah? Apa yang basah? Gelasnya? Iya. Kayak di AC mobil. Iya. Nah, dari manalah kira-kira asal air tersebut? Padahal tadi gelasnya kering, kok bisa tiba-tiba menjadi basah? Dari manalah asal? Iya, asalnya. Ya, dari mana asalnya? Kok tiba-tiba gelasnya menjadi, ya kan Sita? Tiba-tiba gelasnya menjadi basah. Oke, tulis dulu. Apa hasil pengamatanmu? Tulis dulu. Ini hasil pengamatanmu dituliskan di sini. Yang pertama, apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Nah, apa yang terjadi dengan bagian luar gelas? Ya, tuliskan di sini. Oke. Kemudian, apakah muncul air atau titik-titik air? Oke. Pasti berbeda dari masing-masing kelompok jawabannya, ya kan? Nah, coba. Aduh, tuliskanlah di sini. Apalah analisamu? Nah, kelompok 3 sudah? Belum? Oke. Mem kasih waktu 5 menit lagi ya. Cukup? Kita mulai. Semuanya perhatikan temannya. Kita akan mulai mempresentasikan hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Apa yang terjadi dengan gelas yang kita kasih es batu? Ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil percobaannya hari ini. Silakan maju. Oke, silakan Woltin. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pada hari ini kami ingin mewawancarai hasil pengamatan yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, gelas bagian luar terasa dingin dan basah. Munculnya banyak titik-titik air kecil. Air berasal dari uap air di udara. Air berasal dari uap air di udara. Karena udara di sekitar gelas menjadi dingin. Air berasal dari udara, bukan dari dalam gelas. Oke. Terjadi perubahan wujud mengembun dari uap air. Gas menjadi air cair. Kesimpulannya, uap air di udara berubah menjadi air saat terkenal permukaan gelas yang dingin.
Oke, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 1. Nah, barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi dari hasil pengamatan kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Oh, kelompok 2 mau bertanya. Oke, kelompok 2 mau bertanya. Oke, perhatikan. Tulis pertanyaan dari kelompok 2. Isa, boleh menulis pertanyaan dari kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan kelompok 2? Dari kelompok 2. Apakah air itu berasal dari dalam atau dari luar gelas? Oke, kedengaran Isa? Boleh diulang? Apakah air itu berasal dari dalam atau dari luar gelas? Oke, apakah air itu berasal dari dalam atau dari luar gelas? Nah, coba diskusikan terlebih dahulu. Bagaimana? Ya, bagaimana? Kelompok 1? Menurut kami dari luar gelas karena sebelumnya gelasnya kering. Oke, menurut kelompok 1, air itu berasal dari luar gelas karena tadi karena gelasnya kering. Oke. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kelompok 3? Setuju karena udara mengandung uap air yang berubah jadi cair saat kena gelas dingin. Kedengaran kelompok 3? Setuju karena udara mengandung uap air yang berubah jadi cair saat kena gelas dingin. Oke. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke. Silakan duduk kembali kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kami persilakan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Oke, perkenalkan terlebih dahulu. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian luar gelas menjadi basah. Ada titik-titik air di luar gelas. Air berasal dari udara. Analisis kami karena gelas dingin. Air bukan dari gelas. Perubahan yang terjadi adalah mengembun dari gas menjadi cair. Kesimpulan kami, air di luar gelas berasal dari udara, berubah menjadi air karena suhu dingin. Oke. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2. Oh, ada yang mau bertanya. Kelompok 3 mau bertanya. Silahkan. Apa yang menyebabkan uap air berubah menjadi air? Oke, pertanyaannya apa yang menyebabkan uap air bisa menjadi air? Karena suhu dingin dari gelas membuat uap air berubah menjadi cair. Oke, bagaimana kelompok 1? Kami setuju, karena tanpa es batu mungkin tidak akan terjadi. Oke, bagaimana jawaban dari kelompok setuju? Dari jawaban kelompok 2? Setuju? Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 3. Silahkan, kelompok 3 maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Bagian luar gelas basah dan terdapat banyak titik air. Semakin lama, air semakin banyak. Air berasal dari uap air di udara sekitar. Analisis kami, karena suhu gelas sangat dingin akibat es batu. Ya. Air tidak berasal dari dalam gelas, tapi dari udara. Perubahan yang terjadi adalah mengembun. Perubahan dari gas menjadi cair. Kesimpulan kami, peristiwa ini disebut mengembun, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair karena suhu dingin pada permukaan gelas. Oke. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari jawaban kelompok 3?
Bagaimana cara membuktikan bahwa air itu bukan dari dalam gelas? Oke, bagaimana cara membuktikan kalau air itu tidak berasal dari dalam gelas? Oke, bagaimana caranya? Coba diskusikan terlebih dahulu dengan temannya. Karena bagian luar gelas awalnya kering, lalu muncul air setelah beberapa waktu. Jadi, udara yang ada di sekitar luar gelas karena menyentuh permukaan gelas yang dingin menjadi air. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali. Nah, hari ini Mem senang sekali. Anak-anak semuanya sudah melakukan percobaan dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik sama temannya, ya. Sudah berani mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan. Ya. Jadi kalau misalkan di rumah kalian melihat sesuatu yang berubah bentuk, kalian sudah tidak bertanya-tanya lagi apa yang terjadi dengan perubahan wujud benda itu, ya. Jadi benda yang ada di sekitar kita itu tidak selamanya bentuknya itu tetap, tapi bisa berubah karena perubahan suhu yang ada di sekitarnya. Sudah paham anak-anak semuanya? Sudah. Oke, kalau memang kalian sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini, Mem akan kasih kalian 10 soal ya untuk menguji apakah anak-anak tadi memang memperhatikan apa yang sudah Mem sampaikan. Oke. Boleh mau minta tolong lagi satu-satu Revan ke temannya. Ya, satu-satu ke temannya. Kita pakai sini ya, pakai layar. Nanti anak-anak semuanya perhatikan layar, nanti langsung ditulis jawabannya. Tulis namanya terlebih dahulu di dalam kertas. Ya, langsung jawabannya saja. Oke, silakan pilih. Sudah? Lanjut ke nomor 3. Kita kumpulkan bagi yang sudah. Oke, letak di meja Mem. Yang tertib, antri, jangan berebut. Terima kasih anak-anak hari ini sudah belajar dengan baik, ya. Anak-anak hari ini sudah menjadi ilmuwan cilik yang hebat, ya. Sudah menjadi ilmuwan cilik yang hebat. Sudah berani mengemukakan pendapat. Siapa yang senang belajar hari ini? Oh, semuanya senang ya belajar hari ini ya. Nah, oke, turunkan tangannya. Di anak-anak semuanya, kiranya apa yang anak-anak semuanya pelajari hari ini bisa anak-anak semuanya terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Jadi diingat, jangan sampai apa yang sudah kalian pelajari hari ini hanya berlalu begitu saja, tapi harus diingat. Nah, jadi pelajaran kita sampai di sini. Ya, sebelum anak-anak istirahat, kita berdoa dulu. Ya, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh, kita minta kesediaan Revan untuk pimpin kita di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai belajar hari ini. Tuhan, berkati kami. Tuhan, kami ingin menyelesaikan pelajaran ini Tuhan, dan berkati guru kami Tuhan. Berikan kesabaran yang melimpah dari surga Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ulang kembali apa yang sudah Mem sampaikan. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin.